Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firdaus. Perkenalkan, nama saya Dani Asari. Saya Intan Febriana Rosa. Saya Sabila Fiska Aulia. Saya Naila Anjali. Saya Disti Amalia. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengalaman nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri diantaranya nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan tanggung jawab. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi muda. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama pada Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutnya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, di antaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Selanjutnya dalam rapat kedua yaitu Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini diselenggarakan di Gedung Osjava Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga yaitu Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga ini diselenggarakan di Gedung Indonesius Klubuis Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Soekarno menjelaskan bahwa pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait atau stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada Indonesia, dan ketiga, Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Berikut ini adalah isi dari Kongres Sumpah Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki cerita, sejarah, dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi di Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut makna Sumpah Pemuda, yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia.
Tanpa Sumpah Pemuda dan perjuangan mereka, Indonesia bisa saja tak mencapai kesatuan dan berhasil melawan penjajah. Karena amalkan semangat juang dan lanjutkan energi positif mereka pada generasi kini dan seterusnya dalam mengambil langkah apapun demi kemajuan dan kebersatuan bangsa Indonesia. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman bahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajar sejarah di Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajar sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda II. 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tahun 1903 di Minangkabau yang terkenal sebagai penyair puisi gaya modern di Indonesia. Ia tergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bon dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Yang kedua yaitu Mangun Sarkoro. Mangun Sarkoro atau nama lengkapnya adalah Sarmidi Mangun Sarkoro merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang lahir di tahun 1904. Sarmidi merupakan aktivis pendidikan di mana saat Kongres Pemuda 1 dan 2 berlangsung, Sarmidi lebih banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Bahkan berkat konsentrasinya dalam bidang pendidikan yang begitu kuat tersebut, pada tahun 1949 sampai 1950, Sarmidi dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nomor 3 yaitu Theodora Atia Salim atau Doli Salim. Theodora Atia Salim atau biasa disebut dengan Doli Salim juga merupakan salah satu tokoh penting Sumpah Pemuda. Putri dari Agus Salim inilah yang melantunkan lagu Indonesia Raya melalui biolanya meskipun ia bukanlah anggota Kongres. Selain itu, Doli Salim juga berinisiatif untuk melantunkan lirik lagu Indonesia Raya meskipun Kongres Pemuda dijaga oleh polisi Belanda dan melarang kata merdeka. Lirik merdeka dalam lagu tersebut kemudian diganti dengan mulia oleh Doli Salim agar tidak memicu pembubaran dan penangkapan tokoh lainnya. Yang keempat, Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harahap merupakan wakil ketua dari Jong Batak Bon. Amir merupakan salah satu aktivis yang sangat anti Jepang. Ia berkontribusi dalam ide-ide brilian saat terjadinya perumusan Sumpah Pemuda. Yang kelima yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman tidak hanya dikenal sebagai seorang wartawan atau pengarang dan pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman juga merupakan tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres Pemuda II, W.R. Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keenam yaitu Sunario. Profesor Mr. Sunari Sastrowardoyo. Sunario berperan sebagai seorang penasehat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. Sunario juga merupakan salah satu tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional, Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Yang ketujuh ada J. Leimena.
J. Leimena merupakan anggota Panitia Kongres Pemuda II yang lahir pada tahun 1905 di Ambon, Maluku dan merupakan mahasiswa aktivis dan ketua dari organisasi pemuda Jong Ambon dan sebagai Panitia Kongres Pemuda pertama dan kedua. Berikutnya yang ke-8 ada Sugondo Dojojo Popito. Sugondo pahlawan nasional kelahiran Tuban, Jawa Timur pada 22 Februari 1905. Tersebut dipilih langsung oleh Muhammad Hatta sebagai Ketua Persatuan Pemuda di Indonesia di Belanda. Tokoh yang satu ini merupakan salah satu pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan yaitu PPI. Bersama dengan Muhammad Yamin dan para pemuda lainnya, Sugondo berhasil menciptakan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Yang ke-9 yaitu Djoko Marsaid, merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang menjabat menjadi wakil ketua. Tokoh yang satu ini merupakan ketua dari Jong Java sebelum akhirnya menjabat sebagai wakil ketua mendampingi Sugondo. Tidak banyak yang diketahui dari Djoko Marsaid, namun perannya sebagai wakil ketua tetap menyumbang kontribusi besar bagi kelahiran Sumpah Pemuda dan tidak boleh kamu lupakan. Ketua Sugondo Jojo Puspito, Wakil Ketua Djoko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sejarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jaja, Pembantu 2 Katja Soekana, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 Johannes Leimena, Pembantu 5 Rokjani Soet. Sekian materi dari kami, semoga mudah dipahami dan terima kasih yang sudah menonton juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.